Anjay, HyperOS nih guys. Jadi ini adalah HyperOS di Poco X3 Pro guys. Dan yap, jadi di video kali ini saya akan nge-review sedikit nge-review karena saya tidak ada nulis skrip juga di sini guys ya. Saya nggak nulis skrip untuk review custom ROM di Poco X3 ini. Jadi ini custom ROM. Ya udah, kalian lihatlah kemarin di review LCD OG kemarin ya. Saya udah kasih lihat sedikit. Jadi ini adalah custom ROM Xiaomi Hyper Min ya guys. Jadi bagi kalian pengguna Poco X3 yang pengen ngerasain HyperOS, kalian bisa coba custom ROM ini. Jadi untuk installnya itu kalian bisa install lewat TWRP guys, karena kayaknya untuk custom ROM ini nggak bisa install lewat passboot ya. Saya udah pernah nyoba dan ternyata isi partisinya itu partisi untuk di flash di recovery, bukan di flash di passboot ya. Karena isinya itu cuman vendor gitu kan dan segala macam ya. Jadi vendor, system segala macam. Jadi nggak ada partisi, nggak ada program buat install lewat passboot ya. Ketika saya bongkar filenya, dan ya akan saya sedikit review di sini untuk custom ROM ini guys. Yap, jadi untuk Poco X3 Pro itu mentok di MIUI 14 kayaknya ya guys ya. Pas di ROM bawaan kemarin itu HP ini cuma mentok di MIUI 13 kalau nggak salah. Saya coba update ke MIUI 14 juga nggak ada muncul update. Jadi ya mending saya unlock bootloader dan saya custom ROM aja gitu. Jadi HP ini akhirnya ya bisa pakai HyperOS gitu guys. Jadi untuk tampilannya seperti ini guys ya. Untuk HyperOS di HyperOS untuk Poco X3 Pro ya, walaupun sepertinya ini portingan kayaknya guys. Yap. Nah untuk fitur-fiturnya ini yap, ya sama kayak di HyperOS kebanyakan ya guys ya. Jadi mana untuk HyperOS ini ya sama aja. Jadi kalian bisa tahan seperti ini dan nanti bakal bisa untuk menerapkan beberapa pilihan seperti kedalaman ini ya. Tapi ini nggak mau, jadi kita harus zoom sedikit dan kita seperti ini guys. Yap, tadi udah pas loh. Aduh. Nah, jadi bisa menerapkan efek kedalaman ya. Cuman ini susah. Jadi wallpapernya tuh harus support ya. Jadi ini seperti ini udah bisa. Coba kita terapkan. Dan ini ada AOD-nya loh guys ya. Ya namanya juga portingan dari HP lain. Jadi ya kita coba hidupkan aja AOD-nya. Nah ini kalian bisa lihat. Jadi bisa menerapkan efek kedalaman seperti ini ya guys ya. Tuh. Jadi ya jamnya ada di belakang objek dari wallpaper. Dan ini ada AOD dia. Tuh kalian bisa lihat. Tapi ya AOD di IPS buat apa gitu ya kan, sama malah boros jadinya gitu. Kemudian ada yang menarik lagi untuk custom ROM ini guys. Jadi custom ROM ini bisa resolusinya rasio penyegarannya seperti saya udah kasih lihat sih di video review LCD kemarin. Jadi ada 3 pilihan untuk rasio penyegaran ya. Jadi bisa 90 Hz, 60 Hz, 90 Hz dan 120 Hz. Untuk animasi yang keluar juga sama ya guys. Jadi ini di 90 Hz ya. Tuh. Dan juga ketika saya ganti itu jadi 120 Hz. Memang benar-benar bisa diganti guys. Jadi ini bukan cuma fake doang. Resolusinya bisa ke 90 Hz, tapi ini memang bisa 90 Hz juga. Jadi ini bisa dikunci di 60 Hz, 90 Hz dan 120 Hz guys. Jadi ya mantap. Oke, kemudian untuk Advanced Texture ini sayang banget di sini nggak ada guys ya. Jadi Advanced Texture itu adalah kalau bahasa Indonesia itu tekstur lanjutan ya. Itu biasanya ada di HyperOS, tapi di sini nggak ada ya guys ya. Tuh. Nggak ada fitur Advanced Texture, sayang banget ya. Untuk fitur-fitur dari skema warnanya juga ya standar aja gitu guys. Nggak ada yang menarik karena ya ini LCD-nya juga LCD IPS gitu ya. Nggak ada fitur-fitur penambah lain. Oke, kemudian untuk kestabilan ini cukup stabil sih guys, karena ini kayaknya ini pakai base
campuran dari base global ya. Jadi fontnya ini juga kelihatan kayak room Indonesia gitu guys. Jadi kalau misalnya room China kan tuh fontnya tuh nggak kayak gini guys. Ini seperti kayak room fontnya ini mirip kayak room global ya guys. Jadi ini kemungkinan ini base yang diambil dari base global sih guys, bukan base China ya guys. Jadi bahasa Indonesia di sini juga ada ya, lengkap lah bahasa Indonesianya ada. Ini untuk fitur-fiturnya ya seperti kayak fitur-fitur yang ada di HyperOS itu. Kemudian untuk di kamera ya, kita coba pergi ke kamera. Dan ini kemungkinan ini adalah review singkat, tapi nggak tahu nanti kalau mungkin kalau misalnya ada yang belum saya review saya lanjutkan. Tapi kalau misalnya udah nggak ada lagi saya ya sampai sini aja mungkin reviewnya. Nah kemudian di sini untuk kamera bawaannya ini menarik banget. Jadi ada Leica-nya guys di sini, kalian bisa lihat tuh. Ada Leica Vibrant, Leica Authentic gitu kan tuh. Untuk seperti ini dia untuk Leica Authentic. Kemudian untuk Leica Vibrant ya seperti ini. Nah kemudian ada satu yang menarik dari custom ROM ini guys. Jadi dia itu bisa rekam 4K 60 fps, dimana kalau untuk yang ROM bawaan ini nggak bisa rekam 4K 60 fps guys. Dan ini menarik banget sih guys ya. Dan di sini ada fitur zoom audio loh, kalian bisa lihat tuh. Ini ada juga ada fitur stabil video sobat saya. Nggak terlalu stabil ya guys ya, karena anunya nggak dapat algoritmanya karena ini custom ROM ya. Jadi ada zoom video ini, tapi sebenarnya kayaknya nggak berfungsi sih ini zoom audio. Ada ya, ini menarik sih fiturnya gitu. Ada zoom audio, video segala macam di sini. Cuma saya nggak yakin apakah fitur ini berfungsi karena algoritmanya nggak bakal cocok ya kan. Karena ini custom ROM gitu. Udah custom ROM gitu. Tapi yang menarik di sini ya, dia ini bisa rekam 4K 60 fps guys. Ini cuman sebenarnya ini cuman bisa di aja. Kemarin saya udah sempat review juga guys untuk Poco X3 Pro ini. Di ROM bawaannya yang di MIUI 13 itu cuman mentok di 4K 30 guys. Dengan Snapdragon 860-nya ya. Tapi di sini kalian bisa lihat ini bisa 4K 60 dan hasil videonya saya akan kasih lihat ya guys ya. Cuma saya nggak bisa kasih lihat sekarang sih guys ya. Karena nggak ada sampelnya guys, jadi sorry banget saya nggak bisa kasih lihat. Mungkin nanti di video selanjutnya saya kasih lihat untuk sampel video 4K 60 fps nya. Tapi saya nggak tahu apakah ini real 4K ya. Kita coba aja dulu lah untuk rekam ya. Saya rekam di 4K 60 ya. Saya rekam di 4K 60 dan kita lihat hasilnya di galeri ya guys ya. Nah, kita ini tadi yang 4K 60 ya. Kita lihat untuk rinciannya apakah dia memang 4K. Ya, 4K guys, dan FPS-nya enggak kelihatan sih di sini kan untuk FPS-nya. Enggak kelihatan. Tapi ini memang resolusi 4K ya guys. Jadi coba kita play aja videonya. Apakah dapat 60? Dan dapat 60 guys, smooth ya guys. Ya, ternyata bener ya, ini bisa 4K 4K 60 fps guys. Wah, mantap sih. Dikasih belum doang bisa kayak gini guys. Refresh rate bisa 90 Hz, bisa dikunci ke 90 Hz. Kemudian rekaman video bisa 4K sampai 4K 60 fps. Kemudian ada Leica-nya ya kan. Wah, mantap. Ini saya foto. Apakah ada tanda airnya? Bentar. Oh, enggak ada guys ya, enggak ada tanda air. Biasanya ada tulisan Leica shot from apa itulah pokoknya. Itulah ada kayak tanda air gitu kan. Ini nggak ada ya, ini harus diaktifkan manual. Oke, untuk Androidnya ini juga udah Android 14 loh guys. Jadi ini bukan Android 13 ya, atau Android 12 dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat tuh versi Androidnya udah Android 14. Mantap, gile bro. Dan ini ada satu fitur di bagian tentang ponsel di Project Hypermin. Jadi cuma ngedit bilah status gitu guys. Ini saya ubah ke sini, nanti kalian bisa lihat nanti jamnya akan seperti ini tuh. Ini bagian yang gaya bilah status untuk jam. Jadi ini ada jam latar belakang atau yang bawaan. Kalau bawaan seperti ini, dia bakal restart UI-nya dan boom nih ya. Jadi kayak yang biasa.
Kemudian untuk gaya info perangkat keras ini saya kurang paham. Oh, ini buat yang bagian sini guys, buat bagian sini ya tuh kayaknya sih. Kemudian ya beberapa ini ada share per tema juga ini. Oh, kita bisa pilih bawaan India, global atau Rusia ya guys ya. Share per tema ya. Bingkai tangkapan layar. Bingkai tangkapan layar ini udah nggak penting sih. Kok ada kayak gini kan? Gaya iOS min Dylan. Jadi ini yang kayak gini guys. Ini adalah Dynamic Island ya guys. Jadi di Custom ini juga ada fitur Dynamic Island. Cuman itu cuman muncul pada saat di chess. Kita akan coba buat chess ya. Oke, saya akan coba buat chess guys ya. Apakah nanti muncul untuk anunya? Ya betul kan, bisa lihat. Jadi dia ada Dynamic Island-nya juga guys. Tuh kan bisa lihat. Wow, keren ya. Jadi dia tompelnya membesar, set, baru tampil seperti ini. Wah, mantap. Tapi saya nggak tahu untuk notifikasi lain apakah ada Dynamic Island-nya. Jadi ini ada pilihan iOS, gaya iOS min Dylan ya. Coba kita matikan. Kalau misalnya kita matikan, apakah kayak mana dia? Oh, jadi seperti bawaan MIUI ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita matikan yang ini, yang gaya iOS ini ya guys ya, kayaknya mungkin ini aja sih guys untuk fitur-fiturnya. Untuk lihat memori ya, jadi seperti ini aja. Dan yep, kayaknya mungkin segini aja dulu untuk review Custom ROM Hypermin di di Poco X3 Pro. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Nah, mudah-mudahan saya bisa review lagi Custom ROM ini. Tadi kalau misalnya udah nggak ada yang di review ya udah, kayaknya udah lengkap sih yang saya review guys. Karena nggak ada yang menarik lagi di sini guys ya. Yang kita mau bahas gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.